yang sempat sudah sampai di meja Wakil Presiden Maruf Amin. Itu sudah dibahas di Kementerian Agama bersama dengan semua aras lembaga ini ya, keumatan, mulai dari NU, Muhammadiyah, PGI, KWI, dan berbagai lembaga ormas agama lainnya. Kita akan membahas isu yang sangat krusial yang terjadi saat ini. Dan yang kita jika melihat apa yang terjadi di Indonesia pada saat ini adalah masih sering terjadi intoleransi yang ada di Indonesia. Dan kita bahas juga bagaimana sebenarnya menjunjung persatuan dan merajut persatuan yang ada di Indonesia pada saat ini. Kali ini kita akan kedatangan narasumber kita yang sangat hebat sekali, sosok tokoh muda ini. Datang nih Bang Sahat. Bang Sahat apa kabar? Ya, kabar baik. Tadi Kabar sehat selalu ya. Tadi kesibukannya apa Bang sebelum kesini nih? Ya biasa, keliling-keliling ketemu teman-teman. Baik, sangat luar biasa sekali ya Bang hadir, sudah menyempatkan hadir di acara kita di sore hari ini, karena kita tahu ya Bang saat ini juga sangat sibuk sekali. Untuk pertama kali mungkin saya akan melihat ya, kita membahas sedikit, kalau kita berbicara soal Indonesia ini, soal bangsa kita pasti adalah negara yang majemuk, beragam-ragam. Ada bahasa, ada berbeda-beda suku juga. Namun kali ini kita akan membahas sebenarnya bagaimana intoleransi yang terjadi di Indonesia pada saat ini. Bang, ini saya juga ingin bertanya ya sama Abang. Kalau secara internasional nih, bahwa Indonesia ini sangat terkenal sekali ya negara yang penuh dengan toleransi. Namun secara realita di lapangan itu belum sepenuhnya terjadi. Nah, bagaimana nih tanggapan Abang untuk menanggapi soal kemajemukan yang terjadi di Indonesia, namun masih sering sekali terjadi intoleransi di Indonesia ini? Iya kan, sebenarnya kan jumlah penduduk Indonesia ini kan ada hampir 300 juta ya, Ya. penduduk di seluruh Indonesia, dan sejak ratusan tahun kita itu kan sudah terbiasa hidup dalam masyarakat yang majemuk. Perbedaan suku, agama, golongan, kemudian juga ada berbagai gender. Nah, ini kan sudah terbiasa seharusnya. Nah, cuman ketika masih terjadi intoleransi, mau itu satu kasus pun, itu kan mencoreng keberagaman, kemajemukan yang sudah ada selama ini di Indonesia. Nah, ini yang sering kemudian menjadi persoalan di berbagai daerah. Masih ada di beberapa daerah yang ada oknum-oknum kelompok masyarakat yang mungkin berpikir intoleran, mereka juga mungkin mendapatkan doktrin yang tidak pas dari ajaran agamanya masing-masing. Nah, sehingga kemudian menganggap agama lain itu kemudian menjadi berbeda, dan ketika agama lain misalnya melakukan aktivitas ibadah, ya mereka kemudian melakukan tindakan intoleran. Nah, ketika ada satu dua kasus terjadi dan itu kemudian viral, ini kan kemudian menjelekkan nama baik Indonesia yang dikenal selama ini kita punya Pancasila, kita selama ini mengatakan negara kita ini negara yang damai, yang menyambut hangat bagi banyak orang, tapi kemudian masih terjadi peristiwa-peristiwa intoleransi. Nah, ini yang harus kita sikapi bersama. Gitu. Tadi Abang soal menyinggung terkait soal kasus yang sering terjadi di Indonesia ya. Namun kali ini yang akhir-akhir ini yang kita lihat ya ada terjadi di salah satu kota Bantul ya. Itu pembubaran GMS ya. Nah, kita lihat ya kalau misalkan kita lihat ini bahwa Indonesia ini Indonesia yang menganut toleransi yang sangat cukup bagus lah secara teorinya. Namun apa yang terjadi kemarin di Bantul itu GMS itu dibubarkan di salah satu yang membubarkan para warga yang ada di sana nih. Bagaimana nih tanggapan Abang nih sebagai tokoh muda Kristen lah ya, sebagai tokoh muda Kristen menanggapi terkait ini nih sebagai untuk kita memiliki bahwa setiap manusia itu, setiap masyarakat itu punya hak dalam beragama begitu, Ya, Bang. jadi kan kita harusnya melihatnya dua hal terkait izin gedung bangunan gerejanya dengan kebebasan seseorang untuk beribadah, kan begitu. Ya. Nah, yang poin pertama ini kan katanya mereka belum ada izin bangunan. Oke, silakan. Itu kalau memang belum ada izin bangunan, ya kita urus. Tapi apakah kemudian jadinya dilarang orang untuk beribadah, untuk memuji nama Tuhan, untuk kemudian berdoa? Kan ini kan tidak benar kemudian ketika karena bangunannya belum ada izin, akhirnya orang dilarang untuk beribadah. Terus mereka beribadah di mana? Di jalan juga nggak mungkin. Itu kan justru fasilitas publik. Nah, atau kalau di rumah salah satu jemaat, nanti sama juga dilarang juga. Nah, ini yang tentu harus kita lihat secara kritis. Silakan kalau misalnya ada masalah perizinan bangunan, itu diproses sesuai aturan yang berlaku. Kalau memang masih ada yang belum ditantangan, silakan gereja melakukan menantangani atau lain sebagainya. Tapi untuk hak setiap orang beribadah, ini harusnya menjadi hak yang hakiki.
siapapun punya hak untuk kemudian memeluk agamanya, beribadah di rumahnya atau di bangunan mana, karena itu memang harus dilakukan oleh setiap orang yang memang pemeluk agama. Dan tidak hanya di Bantul kasus ini kejadiannya. Ada di beberapa daerah juga sama, bangunannya karena tidak punya izin, tidak ada izin sebagai gereja misalnya, akhirnya orang beribadah di sana tidak bisa. Terus di rumah kita jadinya nggak boleh berdoa. Nah, ini yang menurut saya masih persoalan yang terjadi di Indonesia. Pemahaman antara membedakan izin bangunan dengan kebebasan orang untuk beribadah. Dan kita Gamki tentunya selalu berusaha untuk kemudian bagaimana masalah ini kan terkait peraturan bersama menteri nomor 9 dan nomor 8 kalau tidak salah tahun 2006 yang terkaitan dengan FKUB dan izin pembangunan rumah ibadah. Nah, orang sering jadinya ada pemahaman yang salah, menganggap ketika bangunan itu belum ada izin bangunannya sebagai rumah ibadah, akhirnya orang nggak boleh beribadah di sana. Ya beribadah ini kan ya sekali seminggu, kan begitu. Jadi misalnya kita mau beribadah, kita misalnya mau berdoa, saudara-saudara Muslim mungkin ada acara biasa tiap minggu atau tiap bulan kan ada pengajian, kan itu hal yang wajib kita lakukan sebagai pemeluk agama. Nah, jadi kan tanpa harus ada izin pun di rumah tersebut, ya wajar aja kita menggunakan rumah kita, menggunakan bangunan yang kita punya atau yang dipunya oleh umat kita untuk beribadah. Tapi beda lagi kalau dalam hal izin mendirikan bangunan. Nah, ini jangan kemudian dibuat jadi satu hal yang sama. Menurut saya ini yang harus diperjelas begitu sehingga tidak lagi terjadi karena tidak ada izin bangunan, orang dilarang untuk beribadah di bangunan tersebut, begitu. Kita tahu ya Bang saat ini juga sangat aktif sekali di Gamki ya, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia, yang katanya kalau misalkan kita dengar ini sering sekali menangani isu-isu sosial terkait keagamaan, intoleransi yang terjadi di Indonesia ini ya pada saat ini. Iya, jadi kan sebenarnya yang pertama terkait bagaimana peranan kita untuk menjaga kemajemukan ini kan peran dari semua organisasi ya, bukan hanya Gamki. Jadi bertepatan Gamki kita bersama organisasi pemuda lintas iman, ada teman-teman dari pemuda Muhammadiyah, Ansor, pemuda Katolik, Gamki, ada Gema Budi, kemudian Prada dari Hindu dan saudara-saudara kita umat agama lainnya, itu kita selalu rutin itu melakukan kegiatan-kegiatan untuk mempererat tali silaturahmi kita, untuk kemudian menunjukkan bahwa kita sebagai pemuda itu jangan kemudian dipecah belah karena perbedaan agama, tapi bagaimana kemudian perbedaan kita justru kekuatan bagi kita untuk kemudian ya bahu-membahu untuk membangun bangsa kita. Tapi ternyata fakta di lapangan masih ada saja oknum-oknum kelompok yang kemudian atas nama agama mengganggu kebebasan orang lain untuk beribadah. Atas nama agama kemudian melakukan intimidasi bahkan persekusi kepada saudara-saudara kita yang mungkin sedikit di daerah tersebut, akhirnya kemudian mereka diintimidasi, dipersekusi. Bahkan kalau kita lihat kemarin di Bantul, sebelumnya pernah di Sukabumi, baru-baru berapa bulan lalu juga di Cidahu kalau tidak salah, itu anak-anak yang lagi retreat, belum lagi di Padang juga sempat anak-anak sekolah minggu, itu justru dipersekusi sampai kemudian mereka itu trauma. Untuk kemudian, saya takut apakah karena saya seorang Kristen, akhirnya saya kemudian jadi mendapat intimidasi. Itu kan jadi ada ketakutan begitu. Nah, ini kita justru yang harus kita lawan bersama. Kita nggak mau anak-anak muda kita menjadi takut beragama, anak-anak muda kita kemudian jadi tidak berani lagi ke gereja atau ke masjid atau ke rumah ibadahnya karena mendapat intimidasi, karena mendapat persekusi. Nah, ini komitmen yang ada di pemuda lintas agama. Nah, sehingga untuk mendorong ini, ya tentu kita harus terlibat dalam ruang publik. Terlibat dalam ruang publik ini tentu antara di luar sistem atau di dalam sistem. Nah, di luar sistem kan kita bisa lewat ya bersuara atau misalnya bersikap, mengadvokasi, kita juga bahkan bisa minta audiensi dan lain sebagainya. Tapi di dalam sistem tentu apa? Mendorong kader-kader kita yang tentu punya nilai-nilai yang bagus, yang menjunjung tinggi kebinekaan Pancasila untuk masuk ke dalam sistem. Agar apa? Ketika ada regulasi, undang-undang, perda, atau peraturan yang kemudian kita anggap diskriminatif, kita bisa bersuara di dalam, bukan hanya diam, membiarkan kemudian peraturan ini bisa diputuskan, bisa disahkan, dan justru jadinya menjadi pemecah belah di kelompok masyarakat kita. Nah, ini tentunya kenapa kita dorong pemuda kita, tidak hanya Gamki ya, tapi juga pemuda lintas agama lain, untuk bisa masuk ke dalam politik tadi. Nah, tentu soal warna ya silakan kita memilih, tapi nilai kita apa? Harus tetap nilai bagaimana kita junjung Pancasila,
Undang-Undang Dasar, kebinekaan kita begitu. Oh iya Bang, akhir-akhir ini Damki juga melaporkan salah satu kasus intoleransi yang ada di Indonesia ya. Itu bagaimana Bang? Kenapa bisa terjadi ya kasus intoleransi yang akhir-akhir ini terjadi? Salah Yang satu mana itu? yang kasus JK mungkin Bang. Oh, Hmm. jadi ya sebenarnya kan pada prinsipnya kita kan juga dari sebelum-sebelumnya kan memang selalu aktif ya dalam menyikapi persoalan intoleransi. Tadi contoh misalnya kasus yang di Sukabumi, kemudian pernah juga di Tangerang Selatan kita juga ada mengadvokasi penutupan atau pelarangan pembangunan gereja di sana. Sebelumnya juga pernah di Padang juga dan sebelum-sebelumnya lagi. Nah, jadi dalam situasi yang kemarin itu memang banyak dorongan dari khususnya umat Kristen yang kemudian meminta ada klarifikasi atau ada suatu tindakan yang hukum yang jelas, bukan kemudian kita biarkan hanya menjadi ribut-ribut di media sosial begitu ya, yang menimbulkan kegaduhan. Nah, tapi bagaimana kemudian ini bisa didudukkan dengan baik supaya kekhawatiran kita bahwa ada diksi yang keliru, ada suatu penyampaian yang tidak pas begitu yang disampaikan oleh tokoh kita, tokoh bangsa kita, kemudian nantinya bisa disalahpahami oleh masyarakat di tengah masyarakat kita begitu. Nah, kenapa ini penting? Ya bagi umat Kristen, jelas ajaran kita itu adalah ajaran cinta kasih. Ajaran yang diajarkan di umat Kristen dari sejak kita masih kecil itu bagaimana kita mengasihi sesama manusia, bahkan musuhmu sendiri. Bahkan kalau disuruh ditampar pipi kanan kita, kita berikan pipi kiri kita. Kalau kita disuruh lari 1 mil, kita lari 2 mil, begitu. Nah, artinya apa? Kita itu harus berkorban bagi orang lain, bahkan orang yang membenci kita, yang memusuhi kita, begitu kan? Jangan membalas pedang dengan pedang. Nah, itu kan jelas ajaran Tuhan Yesus yang mengajarkan tentang cinta kasih dan pengorbanan. Nah, bagi orang Kristen, kita paham tentang itu. Tapi, bahwa bagi teman-teman kita yang Muslim misalnya atau agama lain, nah mereka belum tentu memahami itu. Ketika ada orang tokoh yang menyampaikan ajaran yang tidak pas tentang ajaran ini, misalnya dikatakan bahwa orang Kristen jika bertemu atau bermusuhan dengan agama lain misalnya, membunuh orang tersebut adalah masuk surga. Nah, ini yang kita tidak mau sampai ada kesalahpahaman tentang pemahaman ini. Nah, kita maunya kan orang tahu ajaran yang benar, yaitu apa? Semua agama itu mengajarkan tentang cinta kasih, tentang saling kita ya, bagaimana kita membangun bangsa ini bersama-sama. Nah, makanya kenapa kemudian Gamki melapor, kita ingin agar diksi ini jangan sampai disalahpahami, supaya ini kembali diluruskan bahwa ajaran agama Kristen itu jelas mengajarkan tentang cinta kasih. Nah, kalau ini sudah didudukkan kembali, nah akhirnya tidak ada kesalahpahaman yang terjadi di tengah masyarakat kita. Nah, tentu kita harus tetap hormati tokoh-tokoh bangsa kita. Makanya dalam beberapa kali pernyataan sikap yang dilakukan oleh kuasa hukum Gamki, kita selalu minta kepada masyarakat jangan kemudian menyerang personal. Jangan kemudian akhirnya karena tadi persoalan ucapan tadi, kita akhirnya kemudian menyerang tokoh bangsa kita atau orang-orang yang kita anggap berbeda pandangan dengan kita. Tetap kita fokus kepada substansinya. Jangan kemudian menyerang personalnya. Kira-kira begitu. Berarti artinya begini ya, kalau orang Kristen yang tadi Abang bilang kita harus penuh dengan kasih dan tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, itu ajarannya ya. Nah, tadi kan kita juga membahas ini ya, Abang juga selaku ketua DPP Gamki, namun kita juga melihat yang beberapa profil Abang nih juga pernah juga ternyata bergabung di GMKI ya Bang. Ya, Nah, bagaimana tuh sebenarnya peran organisasi, peran untuk merajut lintas soal agama ini nih agar selalu terjaga dengan baik di Indonesia ini, bagaimana Bang? Ya, saya kan dulu di GMK itu tahun 2016 ya, jadi ketua umum ya, 2016 sampai 2018. Nah, memang dari sejak di GMKI pun, kita sejak mahasiswa udah diajarkan memang. Dulu kita ada namanya kelompok Cipayung, ada teman-teman HMI, PMII, IMM, ada GMNI, dan banyak organisasi lainnya itu, ya dilatih memang kita untuk bisa saling kenal, saling tidak kenal kan maka tidak sayang. Itu kan ada kata pepatah seperti itu. Nah, jadi kita sering kemudian diajak untuk saling buat kegiatan bersama, saling mengunjungi pas acara-acara keagamaan ataupun acara dari masing-masing organisasi. Nah, dalam kesempatan itu juga tentu kita juga akhirnya jadi mengenal ternyata saudara-saudara kita yang berbeda agama itu tidak seperti yang kadang-kala ada lagi orang sering mungkin bilang begini, misalnya orang Kristen itu seperti ini, ternyata kan
setelah mereka mengenal orang Kristen, oh ternyata berusaha dengan teman-teman GMKI tidak seperti itu. Nah begitu juga, oh teman-teman HMI seperti ini, PMI seperti ini. Akhirnya kita jadi saling mengenal dan ada komitmen kebangsaan kita jadinya yang terbentuk. Nah kemudian juga kan dalam berbagai aktivitas kita juga misalnya beberapa waktu di GMK itu kita berkunjung ke pondok pesantren. Saya waktu di Jawa Timur itu sudah pernah menginap di pondok pesantren Lirboyo Kediri. Ini salah satu pondok pesantren tertua yang saya tahu ya di Jawa Timur. Kemudian menginap juga di pondok pesantren Tebu Ireng itu di Jombang. Ada juga Al Hikam kalau nggak salah itu di Malang. Nah jadi kalau dibilang pernah nyantri juga, paling nggak nginap semalam. Ketemu sama kiai, kita ngobrol, ketemu santri juga, sharing-sharing, akhirnya kita menginap di sana. Nah, kenapa ini penting? Lagi-lagi tadi, tidak kenal maka tidak sayang. Makanya karena kita saling mengenal, kita kemudian akhirnya tahu, oh ternyata kehidupan santri seperti ini. Nah, teman-teman santri pun tahu, oh teman-teman mahasiswa Kristen itu ternyata pemikirannya seperti ini. Ternyata tidak seperti mungkin. Kadangkala ada yang ngasih tahu hoax kan, oh orang Kristen begini, orang Islam begini. Nah, ini yang sangat penting sebenarnya dibangun sejak muda. Dan saya bersyukur dengan mengikuti GMKI, akhirnya saya jadinya punya pengalaman banyak, mengenal keberagaman kita, mengenal bahwa rumah kita ini ada pintu-pintunya, ada kamar-kamarnya, ini semua, tapi tetap ketika kita masuk ke ruang bersama, ya kita bisa makan bersama, kita bisa minum bersama, bisa kongko-kongko. Bahkan kalau dengan teman-teman sesama aktivis yang beda agama tadi, bercanda-bercanda yang agak di tepi jurang pun kita kadang-kala lakukan begitu, karena kita sudah terbangun kebersamaan. Dan ini menurut saya yang akhirnya membuat kita jadinya ya bisa kompak terus sampai sekarang. Dan waktu itu saya pernah juga bersama teman-teman GMKI ikut menyikapi berbagai persoalan. Contoh waktu itu ada, kalau teman-teman ingat, pembubaran ibadah Natal itu di tahun 2016 di Sabuga, Bandung. Itu waktu itu saya sudah ketua umum, itu kita langsung melapor ke Bareskrim. Waktu itu ada pembubaran ibadah KKR Stephen Tong itu di Sabuga di Bandung. Itu kita langsung GMKI melapor, saya langsung yang melaporkan waktu itu tahun 2016 untuk kemudian minta apa? Kelompok ormas yang melakukan pembubaran ini harus ditindak oleh kepolisian begitu. Nah, pernah juga kemudian setahun setelah itu kita bersikap masalah pengeboman di Samarinda dan di Surabaya. Bahkan di Samarinda itu momen yang menurut saya sangat emosional bagi saya adalah kita datang ke sana, itu kan ada beberapa korban ya yang di Samarinda, itu gereja Okumene, itu tahun 2017 awal kita membawa duta besar Palestina, itu kita bawa langsung ke lokasi terjadinya pengeboman di gereja itu. Dan di situ teman-teman itu kita melakukan doa bersama dengan teman-teman dari MUI, dari NU, dari Ansor dan lain-lain. Kita berdoa bersama Cipayung juga. Kita berdoa untuk para korban dan juga bagaimana supaya bangsa kita ini jangan kemudian saling konflik karena persoalan tadi, perbedaan doktrin agama dan lain-lain. Dan kenapa emosional bagi saya, itu bahkan para pimpinan MUI dan NU waktu itu Muhammadiyah tidak menyangka GMKI, Gerakan Mahasiswa Kristen, itu bisa mengajak duta besar Palestina waktu itu, perwakilan duta besar dia kalau nggak salah PLT duta besar itu Bapak Taher kalau nggak salah. Nah itu datang ke lokasi langsung untuk kemudian melakukan doa di lokasi pengeboman gereja. Nah itu yang kemudian menjadi momen emosional bahwa ternyata ya kita ini kemudian jangan jadinya konflik karena perbedaan agama yang terjadi di antara kita. Jadi dari sejak GMKI memang itu sudah konsisten kita lakukan. Bahkan saya punya pengalaman itu berangkat ke Mesir tahun 2017 juga. Itu waktu masih ketum GMKI. Nah, di sana dan sebelumnya juga pernah di Sri Lanka. Nah, pertanyaan mereka itu bertemu dengan mahasiswa dari berbagai daerah di kawasan itu. Mereka tanya, kenapa Indonesia itu begitu luas, begitu besar, berbagai suku, agama, golongan, dan lain sebagainya, tapi bisa bersatu menjadi negara Indonesia. Sementara di Timur Tengah, negara-negaranya pecah, ada berapa belas negara ya, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Iran, dan lain sebagainya. Begitu juga di Sri Lanka. Sri Lanka ada India dan lain-lain. Itu Sri Lanka itu kan perang
ada perang seperti itu. Nah, kenapa itu kemudian mereka tanyakan, kok bisa Indonesia ini tetap bersatu? Nah, saya katakan apa? Kita punya Pancasila. Itu yang saya sangat senang menyampaikan. Kita punya Pancasila. Saya jelaskan ketuhanan yang Maha Esa, belief in God, kemudian juga humanity, kemanusiaan, kemudian juga tentang unity, persatuan Indonesia, ada sila keempat kerakyatan, itu tentang demokrasi, dan yang kelima soal keadilan, justice. Nah, ini yang kemudian menjadi nilai-nilai universal yang tentunya kita di Indonesia pun harus kita jaga bersama. Jadi itu yang saya dapatkan dari sejak dulu di dunia aktivis mahasiswa begitu. Untuk membangun toleransi di Indonesia ini pastinya tadi membangun komunikasi dengan lintas organisasi, lintas elemen yang ada di masyarakat seperti itu ya. Namun mereka itu mungkin adalah yang mengerti ya tentang toleransi itu dengan baik. Namun tadi Abang juga menyampaikan ya sedikit bahwa terjadi juga pengoboman yang ada di Kalimantan. Nah, itu kan kita bisa melihat kan ada beberapa orang-orang yang memang radikal begitu, yang memang tidak punya toleransi yang ada di Indonesia ini. Nah, bagaimana Abang untuk menanggapi terkait untuk menangani orang-orang yang radikal ini nih, orang yang tidak mengerti intoleransi ini sama sekali yang ada di Indonesia, Pak? Jadi kan jumlah penduduk kita tadi kan hampir 300 juta ya, 200 berapa sekarang 300 juta. Nah, ini kan sebenarnya mayoritas penduduk kita ini kan orang-orang yang toleran. Orang-orang yang sebenarnya bertetangga dengan sesama beda agama ya sebenarnya baik-baik saja begitu. Tapi ini adalah orang-orang yang mayoritas tapi diam. Sementara yang intoleran tadi, yang radikal tadi, mereka sedikit, tapi mereka bersuara, mereka ribut di medsos. Bahkan mungkin mereka bikin tim medsos khusus untuk menyerang orang lain begitu. Nah, ini yang kemudian harus kita sikapi. Bagaimana misalnya kita dari pemuda, ayo kita bersuara tentang narasi yang positif. Bagaimana ceramah-ceramah ataupun interaksi-interaksi kita dengan sesama dengan lintas agama itu jangan kemudian menjelekkan agama lain. Kemudian kita buat kegiatan-kegiatan yang menunjukkan ya kita ini solid, tidak bisa dipecah belah. Nah, sehingga kemudian mereka yang sedikit tadi tapi ribut, akhirnya suara mereka nggak kedengaran lagi, ribut-ribut mereka nggak kedengaran lagi, karena kita yang banyak ini, bagaimana kita kemudian bersuara menunjukkan bahwa kita tidak bisa dipecah belah. Kita tidak bisa kemudian karena ceramah-ceramah atau ucapan-ucapan yang mencoba memecah belah kita, kemudian kita jadi terprovokasi. Nah, kita harus tunjukkan kesulitan kita itu. Nah, ini yang menurut saya harus digerakkan bersama, tidak hanya oleh kita organisasi pemuda, tentu oleh tokoh-tokoh bangsa kita. Karena mereka lah yang menjadi influencer, mereka lah memang yang menjadi panutan. Ketika mereka menyampaikan pesan yang positif tentang kemajemukan, tentang bagaimana kebersamaan, ya pasti para pengikutnya juga akan mengikuti. Begitu juga tokoh agama, tokoh masyarakat. Tapi kalau mereka sudah menyampaikan pesan yang justru bisa memecah belah, otomatis kan di bawah juga akan ribut. Nah, ini yang harus jadi komitmen bersama. Begitu juga dengan pemerintah. Saya rasa bagaimana kemudian pemerintah itu kemudian bisa mendorong supaya terjadi suatu konsensus bersama begitu. Bahwa ya kita sama-sama ayo fokus untuk kemudian membangun Indonesia. Jangan kemudian lagi membiarkan ada peraturan-peraturan atau regulasi yang justru menimbulkan diskriminasi bagi masyarakat kita. Namun ya negara Indonesia ini adalah negara yang penuh dengan perbedaan ya Bang. Artinya ketika kita ingin mencapai kedamaian, kita harus menjunjung tinggi yang namanya persatuan dan toleransi itu. Nah, apa sih sebenarnya tantangan terbesar nih untuk pemuda yang ada di Indonesia, khususnya tantangan untuk GAMKI ini, untuk menghadapi isu-isu terkait intoleransi ini? Ya, tantangannya tadi kan kalau kita ini hanya banyak, tapi tidak bersuara begitu. Jadi, ayo kita manfaatkan semua ruang yang ada, baik media sosial, baik juga ruang-ruang di interaksi kita di dunia nyata ya, di dalam pertemuan-pertemuan kita, untuk terus mendorong tentang kemajemukan, tentang kebangsaan kita. Apalagi sekarang kan kita lagi menghadapi situasi geopolitik yang tidak baik-baik saja ya, dengan ada perang di Timur Tengah, naiknya harga BBM, energi, dan lain. Harusnya kita kan jangan lagi kemudian hanya ribut-ribut soal perbedaan, tapi bagaimana misalnya anak muda kumpul, gimana kita misalnya memikirkan soal ketahanan pangan, soal energi, bagaimana coba buat hal-hal yang kreatif untuk mencari diversifikasi soal UMKM gitu, soal peluang-peluang pekerjaan yang bisa dilakukan anak muda, bikin pelatihan sama-sama. Nah, ini juga yang kita coba pikirkan bersama dari GAMKI untuk coba masuk ke sektor-sektor yang lebih real, sehingga anak muda kita
tidak kemudian yang mungkin lagi banyak waktu tapi bingung mau ngapain, akhirnya jadinya ribut-ribut di media sosial terkait isu agama dan lain sebagainya. Nah, kita coba cari hal-hal yang lebih lebih positif. Nah, itu menurut saya yang bisa dilakukan oleh organisasi pemuda, kira-kira seperti itu. Nah, kita lihat ini zaman sekarang semakin berubah ya. Sekarang ini zaman era digital ya, Bang. Tadi yang Abang sampaikan, para anak muda sekarang sudah menyukai bagaimana dan bekerja di ruang digital ya. Namun yang kita lihat di sini ya, terkadang ruang digital ini kadang memperuncing ataupun memperkeruh suasana ketika terjadi intoleransi ya yang ada di Indonesia ataupun masyarakat kita ini. Nah, bagaimana nih pandangan Abang nih untuk melihat untuk mengurangi nih seperti misalkan hoaks untuk apa sih namanya, agar suasana ini tidak diperkeruh begitu Bang, soal intoleransi yang terjadi di Indonesia. Ya, ini kan literasi digital kan penting ya Iya. untuk supaya kita jangan kemudian mudah termakan dengan hoax. Kemudian juga bisa memfilter sebelum kita menyebarkan informasi yang sampai di gadget kita, sampai di handphone kita. Nah, kadang orang tua kita misalnya, saya sering tuh, misalnya orang tua saya dapat informasi, di-share di grup keluarga, ya saya bilang, itu cek dulu, itu benar nggak informasinya, jangan sampai menyebarkan informasi hoax. Ternyata setelah dicek, ternyata informasinya nggak benar. Nah, kita minimal paling awal ya, coba mulai di keluarga kita. Orang tua kita pasti banyak mengikuti grup WhatsApp, dapat informasi-informasi yang hoax, atau yang kadang-kala terlalu berlebihan, ya kita bisa memfilter duluan, supaya mereka jangan sebarkan ke grup-grup lainnya. Nah, minimal kita paling awal itu bisa dari keluarga kita. Baru yang kedua ke komunitas kita, atau organisasi yang kita ikuti. Kita bisa misalnya kayak Gamki. Kita pasti mulai dari organisasi kita atau komunitas kita untuk bisa memfilter informasi yang hoax. Bisa bikin pelatihan, dan kita Gamki juga secara berkala, kita juga membuat program-program literasi juga. Sehingga apa? Kita mencegah bagaimana anak muda ini kemudian bisa termakan dengan hoax. Dan yang ketiga yang paling penting tentu apa? Kita menghimbau atau bagaimana kemudian membuat gerakan supaya kemudian jangan kita mudah termakan dengan hoax yang banyak tersebar di media sosial, kira-kira begitu. Ingin saya bertanya secara spesifik mungkin ya Bang, untuk merajut konteks toleransi ini, apa sebenarnya nih program DPP Gamki yang konkret untuk mengurangi isu-isu intoleransi yang terjadi di masyarakat ini Bang? Ya, jadi kan yang kita sudah lakukan seperti yang selama ini di beberapa daerah ya, kita melakukan advokasi terkait persoalan terkait kebebasan beribadah, masalah perizinan rumah ibadah. Nah, kita mendorong cabang-cabang kita di daerah, pengurus-pengurus kita di daerah untuk kemudian bergerak melakukan advokasi ini. Dan dari DPP juga melakukan pendampingan, pembinaan, BIMTEK lah kira-kira, bagaimana kemudian melakukan advokasi di daerah masing-masing. Nah, yang kedua juga selain isu intoleransi terkait agama, kita juga fokus di isu anak dan perempuan. Jadi kita punya lembaga badan khusus yang memang fokus di isu anak dan perempuan. Kita sudah komunikasi ke Mabes Polri yang bergerak di bidang tindak pidana anak dan perempuan, supaya ketika ada persoalan kasus hukum terkait anak perempuan dan yang Gamki advokasi, ya bisa diberikan perhatian oleh kepolisian. Begitu juga dengan Komnas, kita juga sudah ada komunikasi dan bahkan sudah ada MOU begitu. Nah, kemudian juga kita mendorong juga soal ketahanan pangan. Kenapa ini penting? Seperti saya sampaikan, banyak waktu dari anak muda kita, apalagi dengan situasi seperti sekarang ini, ketika mereka tidak punya hal yang bisa mereka kerjakan, akhirnya mereka teralihkan dengan hal-hal negatif tadi, soal isu agama, intoleransi, atau misalnya ujaran kebencian dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita mencari aktivitas yang positif bagi anak-anak muda kita, bisa soal ketahanan pangan, bisa aja mungkin nanti soal AI. Ini kemarin baru 2 hari lalu itu saya baru ketemu juga dengan teman dari ITB yang bergerak di pelatihan AI. Ya, kita juga ingin melakukan pelatihan di bidang AI juga. Kenapa? Supaya kita mencari kira-kira ada nggak hal positif yang kemudian bahkan bisa produktif untuk kemudian dilakukan oleh anak-anak muda kita, untuk kemudian mencari peluang-peluang yang bisa dikolaborasikan ke depannya, begitu. Baik Bang, luar biasa sekali ya. Mungkin semoga nanti program ini bisa terjadi dengan baik ya. Atau ada nanti pertanyaan yang ingin disampaikan dari tim kita Bang? Ya, Bang Saad, terima kasih buat kehadirannya di ETSA Podcast. Ada yang mau kita tanyakan tentang bahwa substansi rumah ibadah dan
ibadah adalah dua hal yang berbeda. Apakah ada kemudian dari GAMKI sendiri untuk mungkin memberikan masukan kepada legislasi atau pemerintah agar dibuatkan sebuah undang-undang yang untuk menjaga toleransi di Indonesia ini? Itu bagaimana? Ya, jadi seingat saya di periode yang pemerintahan sebelumnya itu sudah sempat ada rumusan yang membahas, saya lupa nama undang-undangnya, nanti bisa kita cari lagi lebih lanjut ya, yang sempat sudah sampai di meja Wakil Presiden Maruf Amin. Itu sudah dibahas di Kementerian Agama bersama dengan semua aras lembaga ini ya, keumatan, mulai dari NU, Muhammadiyah, PGI, KWI, dan berbagai lembaga ormas agama lainnya. Itu sudah ada, saya lupa nama undang-undangnya, yang membahas soal tentang tadi kerukunan umat beragama tadi, tapi saya lupa nama undang-undangnya. Cuman waktu itu terpendik, padahal secara isi muatan menurut beberapa tokoh agama yang saya tanyakan itu positif sebenarnya isinya. Nah, kita bisa dorong lagi bagaimana kemudian undang-undang ini nanti bisa dibahas ulang oleh pemerintahan sekarang. Supaya apa? Jangan kemudian, apalagi kan yang tadi saya sampaikan, ini kan yang bikin persoalan ini peraturan bersama menteri. Ini levelnya itu di Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama. Nah, ini dari 2006 dibuat, itu zamannya Pak SBY ya, dibuat peraturan bersama ini, tapi sampai sekarang itu masih bertahan. Padahal begitu banyak persoalan intoleransi, penutupan gereja, pembubaran rumah ibadah, bahkan persekusi yang dilakukan, kenapa peraturan bersama ini tetap dipertahankan? Ini kan jadi pertanyaan untuk kita semua begitu. Nah, apakah tidak ada bisa ditinjau lewat judicial review misalnya ke Mahkamah Agung, atau ya dari pemerintah sendiri langsung mengevaluasi. Nah, menurut saya ini harus menjadi gerakan bersama, bukan hanya bagi GAMKI, bagi seluruh orang-orang yang mencintai keberagaman, yang mencintai persatuan, yang ingin bangsa kita ini rukun, yang ingin bangsa kita ini bisa beribadah sesuai agamanya masing-masing. Ayo kita bergerak bersama untuk memperjuangkan soal peraturan tadi, begitu. Bang, satu lagi Bang, sebelum host menutup di Etsa Podcast hari ini. Kan kalau kita lihat literasi beberapa berita-berita di media sosial, kita melihat bahwa bangsa ini sangat fokus terhadap isu yang sampaikan tadi untuk menjaga toleransi di Indonesia. Dan ada kemudian itu dibawa selain kepada pemerintah, tentu ada laporan-laporan polisi juga Bang, yang kalau kita baca ini. Dan terakhir kemarin ada melaporkan tentang pernyataan-pernyataan yang agar tidak menjadi masalah besar di Gesrut Bang ya. Nah, sampai saat ini perkara yang sudah dilaporkan itu GAMKI ke depannya mau bagaimana Bang? Apakah menindaklanjutinya atau sebenarnya memang laporan itu hanya stuck dan begitu saja Bang? Ya, jadi seperti yang saya sampaikan, kita sebenarnya kan balik lagi bagaimana meluruskan adanya diksi yang keliru. Nah, supaya jangan sampai kemudian diksi yang keliru ini dianggap benar oleh saudara-saudara kita di agama lainnya. Kalau agama Kristen pasti sudah paham bahwa tidak ada ajaran agama Kristen itu mengajarkan tentang membunuh. Kita ajaran tentang cinta kasih, tentang pengorbanan. Bahkan dikatakan berkorban bagi sahabat itu jauh lebih bernilai maknanya begitu. Itulah ajaran kita. Nah, bagaimana kemudian diksi yang keliru itu bisa diluruskan? Nah, tentunya daripada kita kemudian berdebat di media sosial, ya kita serahkan ke ranah yang ada, ranah hukum. Nah, sehingga apa? Secara proses hukum itu bisa kemudian didudukkan dengan baik, dan ketika memang ada yang keliru, ya kita bisa koreksi bersama. Nah, kemudian proses hukumnya silakan berlanjut. Nah, tentunya kita membuka ruang dialog, karena ini juga semangatnya tentu apa? Menjaga persatuan bangsa, agar bangsa kita jangan dipecah belah oleh isu agama, oleh perbedaan, tapi ayo dengan situasi sekarang kita dukung sama-sama pemerintah kita, bagaimana kita bantu pemerintah kita positif, melakukan hal-hal yang bisa kemudian membuat bangsa kita bisa bertahan di situasi yang penuh dengan gelombang, penuh dengan tantangan ini, gitu kira-kira. Jadi apa yang harus dilakukan agar toleransi ini selalu terjadi di Indonesia? Dan mungkin Abang bisa kasih pesan ya kepada anak-anak muda yang ada di luar sana, khususnya kepada generasi bangsa saat ini, agar terjalin persatuan, kesatuan, dan toleransi yang ada di Indonesia, Bang. Jadi tentunya cara kita ini kan balik lagi kita kembali ke nilainya. Kita punya Pancasila yang mungkin negara lain juga
bertanya-tanya seperti saya tadi sampaikan, saya pernah ke Mesir, ikut conference di sana, bertemu dengan teman-teman setimur tengah ya, bahkan ada yang dari Eropa dan dari Amerika. Pertanyaan mereka, kenapa Indonesia bisa bersatu sampai sekarang? Dan saya katakan itu adalah Pancasila. Nah, bagaimana kita bisa mengenali Pancasila kita ini dengan baik, tentu dengan generasi sekarang ya, ada generasi milenial, alpha, generasi Z. Nah, bagaimana kita bisa mengenali nilai-nilai kita ini, dan bagaimana kita bisa menunjukkannya. Jadi juga tidak hanya diketahui, tapi kita tunjukkan lewat gerakan-gerakan positif yang bisa kita lakukan. Nah, sehingga apa? Ketika ada yang ingin memecah belah kita bisa langsung meresponnya untuk tidak kemudian membuat bangsa kita atau masyarakat kita ini terpecah. Dan ini kan harus dilakukan bukan oleh 1-2 kelompok atau oleh beberapa organisasi, tapi ini adalah gerakan bersama, karena Indonesia ini adalah rumah bersama kita. Rumah bersama bukan untuk 5 tahun ke depan, bukan untuk 10 tahun ke depan, tapi sampai anak cucu kita, bahkan kalau kita punya cicit, ya kita sama-sama mencintai bangsa kita ini bisa bersatu. Sehingga apa, pertanyaan puluhan tahun lagi, kok Indonesia bisa bersatu? Dengan bangga kita katakan, kita punya Pancasila, maka kemudian negara kita bisa maju dan sejahtera. Terima kasih. Baik Bang, terima kasih ya untuk sudah menghadiri podcast kita di sore hari ini, selaku narasumber yang sudah bersedia hadir nih di sore ini. Semoga nanti apa yang telah disampaikan di edukasi santai kita di sore hari ini pastinya akan bermanfaat untuk masyarakat semuanya. Terima kasih, saya host Tiarma Simanjuntak, pamit undur diri. Jangan lupa subscribe dan tonton sampai habis. Stay tune.